Hello guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So, sebelum ke videonya, aku ingin mengucapkan congratulations buat teman-teman yang telah menempuh ujian SNBT 2026. Semoga hasilnya bisa memuaskan dan dapat pilihan pertama ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku bakal lanjut pembahasan episode soal-soal ujian mandiri bahasa Inggris. Nah, di part 1 aku bakal ngebahas soal-soal grammar dan fill in the blank di SIMAK UI. Walaupun demikian, sebenarnya di SIMAK UI nggak hanya soal grammar aja ya, juga ada soal reading. Tapi menurut aku yang paling tricky itu adalah soal grammar. Jadi kita bakal bahas tuntas rumus cepatnya dan juga pembahasan soal-soal yang tentunya bisa membantu teman-teman ya untuk persiapan SIMAK UI. Kalau teman-teman ingin PDF-nya, jangan lupa untuk klik link my description karena itu udah ada material dan soal-soalnya juga. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Ada tips-tips yang teman-teman harus ketahui ketika teman-teman ingin ikut SIMAK UI, ujian mandiri dari UGM, dan ujian mandiri dari PTN lainnya. Yaitu teman-teman itu harus menguasai grammar. Nah, berbeda dengan literasi bahasa Inggris di SNBT, yang mana grammar itu masih basic, untuk di ujian mandiri, grammar itu udah mulai advance. Jadi saran dari aku, teman-teman bisa kuasai grammar dari yang paling easy, medium, ke hard. Nah, jadi tapi teman-teman nggak perlu khawatir nih, karena aku baru aja meluncurkan English Study Planner. Di English Study Planner ini udah aku kumpulkan list grammar penting yang teman-teman bisa pelajari dari nol hingga sampai tahap yang advance untuk ujian mandiri. Teman-teman bisa dapat akses ke 300 vocabularies penting, terus sumber-sumber belajar reading untuk ujian mandiri, dan yang ketiga teman-teman tuh dapat bonus rangkuman dari grammar-grammar penting dari basic sampai yang medium sampai yang hard. Nah, semua teman-teman bisa ini dapatkan dengan membeli English Study Planner 2026 ini, dan kalau teman-teman ingin beli bisa klik link my description ya. Oke teman-teman, sekarang let's go ke pembahasannya. Kalau teman-teman ingin ngerjain bareng juga, jangan lupa untuk klik link PDF yang ada di deskripsi aku, dan bisa pause videonya untuk kerjain terlebih dahulu, nanti lihat ke pembahasannya. Oke, kita lihat dari number 1. Number 1 ini kita mengisi adanya fill in the blank ya. Karena di sini ada number 1, terus kita harus milih apakah isinya are, is, were, have, atau has. Kalimatnya, the effects of global warming increasingly evident. Jadi katanya dampak dari pemanasan global ini telah meningkat buktinya. Berarti mana yang paling cocok? Nah, karena di sini adalah konteks adalah fakta yang sedang terjadi ya. Berarti itu dia harus pakai sesuatu tense yang present, masa kini. Nah, kalau kita lihat yang masa kini itu cuma are sama is. Kalau were itu di masa lampau, have sama has, keduanya itu membutuhkan verb ketiga di sampingnya. Nah, kita lihat di sini, are sama is. Bedanya apa? Kalau are, itu adalah jika, subjeknya itu adalah plural, lihat teman-teman. Plural. Tapi kalau is, itu kalau subjeknya itu adalah tunggal atau singular. Kita lihat nih, di sini subjeknya plural apa singular, teman-teman? The effects of global warming. Nah, di sini ada tipsnya teman-teman. Kalau ternyata subjeknya itu ada preposition seperti of, itu adalah kita abaikan yang global warmingnya. Kita lihat saja yang the effects-nya. Makanya di sini aku tulis tipsnya adalah fokus pada kata sebelum kata depan atau preposition. Of, in, sama with, berarti fokus sama the effects. Nah, karena ini adalah pakai s, berarti dia adalah plural. Nah, kalau plural berarti pakainya yang are ya teman-teman. The effects of global warming are increasingly evident. Contoh lainnya kayak misalnya di yang nomor 2, the causes of schizophrenia are. Nah, di sini kita fokusnya di the causesnya aja yang pakai s berarti plural. Sedangkan kalau yang nomor 3, the bag of orange is heavy, itu pakai is. Kenapa? Karena sebelum of-nya prepositionnya adalah singular ya teman-teman, the bag. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, let's go to number 2. Kalimatnya, but the phenomenon long been ignored by many industrial nations. Nah, kalau kita lihat di sini nuansanya apa sih teman-teman? Nuansanya adalah ternyata mereka itu adalah fenomena ini itu udah diabaikan oleh banyak negara industri. Nah, karena di sini ada kata long been, berarti sampingnya itu adalah kita harus pakai tense namanya present perfect. Present perfect yang pasif karena di sini adalah ada by actor oleh negara-negara industri, berarti kalimat ini pasif. Terus ada kata long been, berarti di sini adalah present perfect ya teman-teman.
Rumusnya itu subject, has, have been, verb 3 atau adjective. Has untuk subjek tunggal kayak he, she, it, tapi kalau have itu untuk subjek jamak ya seperti they, we, you, sama I juga itu termasuk pakai have. Nah, kalau kita lihat di sini subjeknya apa teman-teman? Subjeknya adalah the phenomenon. The phenomenon itu karena nggak pakai s udah pasti dia masuk ke singular ya subjeknya. Berarti pakainya has atau have teman-teman? Tentunya pakai yang has ya. Jadi the phenomenon has long been ignored by many industrial nations. Okay, let's go to number 3. Kalimatnya, in areas where extreme weather occurred, humans were often responsible and were faulted for having been indifferent. Jadi kalau misalnya di area yang ternyata cuaca ekstrimnya itu muncul, manusia itu seringkali titik-titik bertanggung jawab. Nah, berarti kalau di sini considered, considers, considering, is considered apa be considered nih teman-teman. Nah, jadi kalau di sini adalah karena kalimatnya itu pasif ya, karena manusia itu sering dikonsiderasikan atau sering dianggap bertanggung jawab. Nah, berarti ini adalah kalimat pasif. Dan kalau kita lihat di sini ada kata were. Kalau were berarti dia kalimat pasifnya terjadi di lampau. Nah, ini ada simple past pasif. Kalau udah ada kata were, itu sampingnya harus verb 3 ya, teman-teman. Nah, verb 3 itu apa? Verb 3 itu yang akhirannya pakai ed, teman-teman, kata kerjanya. Kayak considered yang A, itu adalah jawaban yang langsung tepat. Karena dia verb 3 aja, jadi humans were often considered responsible and were faulted for having been indifferent. Jawabannya adalah yang E ya, teman-teman. Oke, sekarang let's go to number 4. Ini di awal kalimat ya, ada titik-titik modern technology is now offering renewable energy and carbon capture as the chief solutions. Oke, kalau kita lihat, di sini kita mau cari konjungsi yang tepat ya di opsi A, B, C, D, E ini. Dan itu konjungsi ada di awal kalimat. Berarti kita lihat dulu nih kalimat sebelumnya, supaya masih ada nyambungnya terlebih dahulu ya konjungsinya. Jadi di sini katanya manusia seringkali kan dianggap bertanggung jawab ya, dan sering dipersalahkan karena mereka tuh seringkali menjadi indifferent. Indifferent tuh berarti cuek, atau mereka itu greedy, rakus, atau environmentally negligent, artinya adalah dia lalai secara lingkungan. Nah, makanya di sini kan nuansanya apa teman-teman, negatif atau positif? Nuansanya adalah negatif di kalimat sebelumnya. Terus kalimat setelahnya bilang, tapi sekarang teknologi modern itu menawarkan energi terbarukan dan penangkapan karbon sebagai solusi. Berarti kan hal negatif tersebut itu menjadi positif. Nah, berarti yang cocok apa teman-teman? Tentunya kita harus pakai konjungsi pertentangan ya, kayak misalnya tetapi, kalau bahasa Indonesianya, atau bahasa Inggrisnya adalah however. Berarti jawabannya adalah yang A. However, modern technology is now offering renewable energy and carbon capture as the chief solutions. Ini ada tipsnya teman-teman kalau ternyata kalimat sebelumnya itu berlawanan atau kontras dengan ide kedua, itu pakai however. Tapi kalau misalnya contoh ide A-nya positif, ide B-nya positif. Nah, itu baru pakai yang opsi D ya, yang in addition, karena menambah informasi yang masih searah sama-sama positif atau sama-sama negatif. Oke, sekarang let's go to number 5. Number 5 di sini ada titik-titik crisis, pakai this, that, those, atau A. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada teknologi modern ya, yang menawarkan energi terbarukan dan juga penangkapan karbon sebagai solusi tentunya terhadap krisis ini ya, teman-teman. Nah, berarti udah pasti yang E kita eliminasi, karena kalau A itu artinya adalah sebuah, nanti jadi sebuah krisis. Bahkan kita maksudnya mau krisis ini ya, teman-teman. Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau misalnya this sama that, itu kan artinya ini sama itu. Tapi mereka itu untuk singular noun. Jadi misalnya kayak this book, that case. Tapi kalau these yang pakai SE atau those yang pakai SE juga, itu untuk plural noun. Contoh these books, those cases gitu. Nah, di sini cocoknya pakai ini atau itu, teman-teman. Tentunya pakai ini ya, karena lagi menunjuk sesuatu yang dekat, krisis ini. Dan krisis ini adalah singular ya, teman-teman. Jadi udah pasti jawabannya adalah this crisis. Kalau misalnya plural, baru nanti pakai this. Dan bentuk plural dari crisis itu adalah crisis ya, teman-teman, pakai SES. Ini pluralnya. Nah, baru kalau yang ini benarnya adalah
this crisis gitu. Jadi jawabannya B ya untuk number 5. Oke teman-teman, sekarang kita ke teks yang kedua. Pertanyaannya adalah, the sentence we expect AI educational tools to be widely implemented across this academic arena in the future should be placed as. Nah ini adalah tipe soal yang selalu ada ya di SIMAK UI, karena di sini ada suatu kalimat itu paling cocok tuh diletakkan di mana. Nah kita kan udah baca ya tadi, ada kata mereka itu, kami berekspektasi nih kalau alat AI yang edukasional ini itu bakal diimplementasikan secara luas di masa depan. Nah, ini kan lagi ngebahas prediksi masa depan ya teman-teman. Ini ada tipsnya kalau sedang ngebahas prediksi masa depan, seperti misal kalimat yang berisi harapan atau implementasi luas, itu diletakkan di akhir teks sebagai kesimpulan closing statement. Berarti jawabannya ada di last sentence paragraf ketiga ya teman-teman. Karena kalau kita lihat baca di paragraf ketiga itu, kalimat terakhirnya bilang it can also improve academic outcome of potentially difficult subject. Jadi katanya itu juga bisa meningkatkan nih hasil akademik khususnya dari pelajaran-pelajaran yang bisa berpotensi sulit. Nah, berarti kan di sini bakal bilang ya, AI educational tools itu bakal diimplementasikan di masa depan. Berarti jawabannya adalah sentence paragraph 3 yang D ya teman-teman. Oke, sekarang let's go to the next question. Balik lagi ke soal fill in the blank. What is the correct answer for A? Di sini kalimatnya over the last decade language app adoption rate titik-titik by almost 2/5 8%. Nah, kalau kita lihat di sini, opsi ABCDE-nya adalah berupa kata kerja ya, verb. Pasti ini sedang menanyakan tenses yang sesuai nih. Pakainya yang mana? Kita lihat keterangan waktunya. Di sini ada kata over the last decade. Berarti dari dekade lalu sampai sekarang, ternyata angka adopsi penggunaan aplikasi bahasa itu masih ada. Kalau misalnya membahas ada lalu sampai sekarang, itu adalah pakai present perfect ya teman-teman. Rumusnya adalah subject has atau have plus verb 3. Terus biasanya ada keterangan waktu kayak over the last, atau ada since, atau ada for. Itu pasti pakai present perfect. Nah, berarti pakai has atau have nih teman-teman. Tentunya pakai have ya, karena kita lihat subjeknya itu ada plural, ada kata rates. Berarti jawabannya adalah udah pasti yang D ya, have increased by almost 2/5 38%. Oke, jawabannya yang D. Sekarang let's go to the next question. Ini untuk yang B. Kalimatnya this result in delays to mastery and confidence. Titik-titik, a lot of people often wait to join a course. Nah, di sini kita lihat opsi ABCDE-nya. Ada semuanya sama, tapi mereka itu awalnya beda-beda ya. Ada to which, whose, that, which, sama in which. Nah, kita artiin dulu kan kalimatnya di sini. Hasil dari ini itu ternyata bisa menghasilkan adanya keterlambatan ya dalam mastery, berarti membuat dia itu menjadi jago di suatu tempat, dan kepercayaan diri. Nah, berarti kan lagi ngebahas ada suatu konsep ya. Kita lihat dulu satu persatu perbedaannya. To which itu artinya apa sih? To which itu adalah menunjukkan adanya suatu hal yang ingin diraih. Rumusnya itu adalah noun ditambah to which, subject sama verb. Contoh, the goal to which we aspire. Karena saya aspire to the goal. Nah, apakah ini cocok pakai to which? Salah ya, karena kalau kita lihat kan kalimatnya itu adalah secara dramatis itu mengubah angka kesuksesan. Itu bukan ngebahas tentang tujuannya, teman-teman. Sekarang yang kedua ada whose. Whose is dramatically changing the success rate. Ini udah salah, karena kalau kita lihat, samping whose itu nggak boleh is, teman-teman. Tapi sampingnya itu adalah harus noun yang menjadi kepemilikan. Contoh kalimat yang benar itu adalah the doctor whose daughter is a lawyer. Dokter tersebut yang anak perempuannya adalah seorang pengacara. Nah, itu adalah betul karena dokternya itu adalah noun. Berarti yang B kita eliminasi. Sekarang yang C, that. Nah, kalau kita lihat di sini that dramatically changing the success rate. Nah, kalau kita lihat di sini, itu adalah syaratnya kalau mau pakai that, sampingnya itu nggak boleh ada koma ya teman-teman. Kalau kita lihat di B, di sini kan ada koma ya. Nah, jadi nggak bisa
Jawabannya udah pasti yang C itu salah ya. Kalau misalnya nggak ada koma, misalnya the delay that changes everything, itu adalah betul, karena sebelum that-nya tidak ada koma. Sekarang kita lihat which is dramatically changing the success rates. Itu betul, karena kalau which is itu boleh dan sampingnya ada verb ing. Dan kalau misalnya which itu boleh pakai koma sampingnya sebelum which. Nah, berarti udah pasti jawabannya yang D ya teman-teman. Confidence which is dramatically changing the success rate. Kita lihat yang E. Kenapa salah? Kalau yang E itu in which dramatically changing the success rates, itu sampingnya tuh harus suatu situasi atau tempat. Contoh, the room in which we study, ruangan di mana kita belajar. Nah, di sini sedang ngebahas ruangan nggak teman-teman atau situasi? Tidak ya, tapi dia ngebahas hasil dari penelitian tersebut bahwa ternyata ada keterlambatan dalam penguasaan dan kepercayaan diri. Berarti jawabannya udah pasti yang D ya teman-teman, which is dramatically changing the success rates. Sekarang let's go to number 3. Di sini ada what is the correct answer for C. Kalimatnya, a lot of people often wait to join a course. In fact, according to a recent study from Pearson, only 9% of respondents will choose an app right away. Jadi katanya hanya berdasarkan studi yang terbaru ini menurut Pearson, hanya 9% dari responden yang menggunakan aplikasi secara langsung. Nah, ABCDE-nya itu langsung a global company reputable education atau reputable global education company. Dan ini kalau kita lihat opsi ABCDE-nya itu adalah sama semua ya, cuman urutannya tuh yang berbeda-beda. Nah, tipsnya gimana sih kalau ketemu soal seperti ini? Teman-teman harus ingat rumusnya ini ya. Jadi kalau misalnya ada kata sifat yang ternyata mirip semua, itu harus diawali dengan kata sifat berupa pendapat dulu, opinion, terus kata sifat lokasi atau tipe, baru bendanya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu kan ada opininya tuh apa? Reputable. Berarti yang A udah pasti salah, yang D salah, sama E salah. Karena reputable itu sebuah opini harus diletakkan di awal. Terus yang kedua, itu harus menunjukkan lokasi terlebih dahulu. Nah, lokasinya di sini apa? Global ya. Jadi, yang B udah pasti jawaban yang tepat. Yang C kita eliminasi. Berarti jawabannya a reputable global education company ya. Yaitu adalah yang B. Oke, sekarang lanjut kita ke teks ketiga, teman-teman. Di sini ada 5 soal, dan kita lihat opsinya itu adalah menggunakan konjungsi ya. Ada even though, in addition, however, whereas, sama in other words. Kita artiin dulu yuk kalimatnya. The use of digital tools in classroom has been around for a long time. Until recently, it had not been so widely integrated. Jadi katanya, penggunaan alat-alat digital di kelas itu udah lama banget ya waktunya. Udah dari dulu, tapi baru-baru ini katanya ternyata mereka tuh it had not been so widely integrated. Tapi ternyata saat ini tuh nggak diintegrasikan secara luas. Nah, berarti kan di sini ada pertentangan ya teman-teman. Karena di sini sebenarnya kelas penggunaan digital tools itu udah ada lama, tapi ternyata buktinya sekarang belum diintegrasikan secara luas. Berarti cari yang merupakan konjungsi pertentangan. Kita artiin satu persatu. Kalau even though itu artinya meskipun atau walaupun. Nah, di sini kan nggak cocok ya teman-teman. Even though until recently, meskipun baru-baru ini, salah ya. Bukan konjungsi pertentangan. In addition, itu selain itu tambahan lagi. Salah, kita bukan menambahkan informasi. However, nah ini adalah yang tepat ya, karena menunjukkan pertentangan yang terjadi di kalimat ini. Berarti jawabannya adalah however, until recently it had not been so widely integrated. Kalau yang D, whereas, itu artinya padahal, sementara itu, atau sedangkan. Kalau ini sedang membandingkan kedua hal, di sini kita nggak sedang membandingkan ya, tapi sedang ada suatu yang bertentangan. In other words, itu dengan kata lain. Berarti ini sedang menjelaskan dengan yang lebih sederhana. Nah, ini salah ya, kita nggak sedang menjelaskan sederhana, ya jawabannya adalah yang C. Sekarang let's go to number 2, kalimatnya, students who are digitally literate can many of the academic setbacks that traditional resources often cause. Jadi ternyata siswa-siswa yang terliterasi secara digital itu dapat adanya tantangan akademik ya
yang biasanya tuh disebabkan oleh sumber-sumber tradisional. Nah, karena di sini adalah positif ya, mereka itu kan digitally literate, terliterasi secara digital. Tentunya bisa mengatasi ya tantangan-tantangan akademik yang biasanya disebabkan oleh sumber tradisional. Nah, apa perbedaannya artinya? Coba kita lihat yang A, encounter. Encounter itu artinya menemui. Salah, nggak nyambung. Pursue itu artinya mengejar. Salah, ignore itu artinya mengabaikan. Salah, nggak ada yang sedang mengabaikan. Avoid itu menghindari. Nah, itu betul banget ya, karena kalau kita lihat di sini, tentunya kalau misalnya mereka terliterasi secara digital, mereka bisa menghindari tantangan-tantangan akademik gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau break itu artinya merusak. Nah, ini jauh ya, nggak ada yang sedang merusak. Ini ada tipsnya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada hal yang baik di sebelah kiri, kan ada digitally literate, itu kan suatu hal yang baik. Nah, itu pasti tentunya bisa avoid bad things, hal-hal buruk. Kayak tadi kan ada academic setbacks atau sinonim lainnya problems. Itu pasti pakai avoid ya, karena the good things bisa mengatasi bad things. Jadi jawabannya itu tadi ya, yang D, avoid. Oke, sekarang let's go to number 3, kalimatnya. Students can research without heavy textbook, bulky files, or outdated encyclopedias. Nah, kita lihat sampingnya, ada kata without. Without itu adalah preposition. Tips cepatnya adalah teman-teman, kalau udah kata without, sampingnya tuh harus gerund atau verb ing. Berarti langsung gampang ya ketemu, yaitu satu-satunya verb ing adalah ya, carrying. Kalau yang C itu ada tambahan of, jadi salah. Berarti jawabannya, students can research without carrying heavy textbooks, bulky files, or outdated encyclopedias, yang E. Sekarang let's go to number 4, teman-teman. Ketemu lagi soal konjungsi. Dan kalau kita lihat ini di awal kalimat ya. Karena kita lihat dulu nih kalimat sebelumnya kan lagi ngebahas ya, siswa-siswa tuh jadi bisa riset tanpa perlu membawa buku-buku yang berat, terus file-file yang terlalu banyak, atau ensiklopedia yang udah lawas. Nah, terus ditambah lagi di sini, platform-platform digital juga ternyata bisa membuat guru-guru tuh bisa melacak progres akademik dari siswa-siswanya dalam waktu saat ini juga real time ya. Berarti di sini kan lagi ngebahas ada manfaat ya gara-gara di digital untuk murid jadi positif. Terus untuk guru juga positif. Berarti yang cocok yang mana teman-teman? Therefore, however, thus, so, atau in addition. Nah, kita artiin satu persatu. Kalau therefore itu oleh karena itu. Salah, karena kita nggak ada hubungan sebab akibat ya teman-teman. Mereka dua hal yang berbeda, nggak saling berkausalitas, however, namun tidak, nggak ada yang sedang bertentangan, thus juga sebab akibat nggak jadi, terus so juga artinya jadi itu sebab akibat, jadi nggak cocok, pasti jawabannya E, in addition selain itu, karena sedang menambah informasi ya, ternyata manfaatnya tidak hanya untuk si siswa, tapi juga untuk gurunya juga, berarti jawabannya adalah E. Nah, ini ada beberapa informasi tambahan juga. Apa sih bedanya therefore, thus, sama so? Kan semua artinya kan jadi ya. Nah, biasanya teman-teman kalau therefore sama thus itu hanya di konteks formal. Dan mereka itu tuh biasanya di awal kalimat. Sedangkan kalau so itu lebih informal. Dan mereka jarang diletakkan di awal kalimat. Biasanya itu adalah di tengah kalimat ya teman-teman. Nah, jadi itu perbedaan untuk thus, so, sama therefore. Oke, sekarang let's go to number 5. Di number 5 itu kalimatnya, if a student is weak at titik-titik, a teacher can focus lessons on this area. Jadi kalau siswa itu lemah dalam titik-titik, guru tersebut bisa fokus di pelajaran di area ini. Nah, calculating, calculative, calculate, calculation, apa calculated? Di sini ada tips cepatnya teman-teman. Kalau udah ada kata weak atau good at, itu kasih noun sampingnya. Dan nounnya itu yang nama bidangnya. Nah, kalau kita lihat, itu calculating itu adalah gerund, verb ing. Calculative itu adalah kata sifat, adjective. Calculate itu kata kerja, verb. Calculation, noun. Calculated itu adalah kata kerja yang pasif ya, verb. Berarti udah pasti jawabannya yang D ya. Is weak at calculation, a teacher can focus lessons on this area, yaitu jawabannya yang D.
Sekarang kita ke teks number 4, ini last text ya teman-teman, semoga teman-teman masih semangat dan good luck untuk pengerjaannya. Kita lanjut lagi ke tipe soal yang kayak yang kita temu di teks kedua ya. Ada suatu kalimat, terus kita cocokkan nih, dia letaknya ada di paragraf keberapa. Kalimatnya, however, recent evidence suggests that this constant connectivity might be hindering deep intellectual growth. Dia bilang akan tetapi nih, bukti baru-baru ini tuh menunjukkan kalau ada konektivitas yang terus-menerus itu bisa hindering itu artinya menutupi pertumbuhan intelektual. Nah, berarti kan di sini tuh dia sedang menentang di kalimat sebelumnya ya teman-teman. Dia bilang kalau kita terlalu terkonek atau terlalu menggunakan internet itu bisa menutupi pertumbuhan intelektual kita. Nah, coba kita lihat deh yang paragraf 1 dulu ya, sedang ngebahas apa. Katanya banyak siswa yang ternyata memproses informasi secara cepat dengan cara multitasking across various digital platforms and shifting focus between different apps. Banyak siswa yang ternyata sekarang tuh memproses informasi secara cepat dengan cara mereka mengerjakan tugas pada saat bersamaan ya di beragam platform digital dan mengubah fokusnya menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Nah, habit ini itu dikenal sebagai hyperconnectivity, yang mana katanya hyperconnectivity itu dikenal sebagai skill yang penting, necessary skill for the 21st century, untuk abad ke-21. Nah, berarti kan kalau kita lihat paragraf 1 ini lagi ngebahas, bagus kok kalau kita terlalu banyak koneksi, hyperconnectivity itu adalah positif. Oke. Sedangkan kalau kita lihat di yang kalimat yang kita mau insert, akan tetapi ada studi yang menunjukkan kalau terlalu konektivitasnya itu terus-menerus itu bisa menutupi intellectual growth. Nah, berarti cocok banget kalau kita letakkan di last sentence paragraph 1 ya teman-teman setelah ini. Karena sebelum kita transisi ke paragraf berikutnya, itu ada research yang ternyata ada hasil yang mengejutkan. Kenapa? Karena fokus siswa yang hanya belajar dengan minimalis ya, jadi nggak terlalu banyak connectivity-nya itu, mereka tuh bisa menyelesaikan masalah seperti orang-orang mahasiswa gitu, seasoned scholars. Berarti kan di sini penelitiannya menentang ya, apa yang disebut di paragraf 1, kalau ternyata kita tuh harus minimalis, belajarnya jangan terlalu banyak connectivity. Berarti tentunya cocok ya di last sentence paragraf 1, bukan paragraf 2, karena paragraf 2 itu udah bahas yang berbeda, pertentangannya, sisi negatifnya ya. Terus paragraf 3 itu jelas udah kejauhan, dan first sentence paragraf 1 salah, karena kalau di first sentence paragraf 1 belum dibahas tuh tentang hal yang kita tentangnya ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, jadi tips ya teman-teman, kalau misal kalimat transisi harus diletakkan tepat di antara kedua blok ide yang berbeda atau arah. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada blok ide yang berbeda, satu hyperconnectivity, tapi kalau yang kedua adalah minimalis, gitu. Oke, kita lanjut ke next question. Nevertheless, the researchers write that the study, is digital minimalism actually improving human cognition, or is it merely a temporary relief from digital fatigue? Jadi katanya meskipun demikian, para peneliti itu menulis nih, kalau studi ini titik-titik, apakah minimalisme digital itu meningkatkan koneksi manusia atau hanya memberikan adanya rasa lega ya secara sementara dari kelelahan digital gitu. Nah, di sini ada pertanyaan ya teman-teman. Apakah di sini menerima pertanyaan, accepts the question, atau mengabaikan pertanyaan, ignores the question, raises the question itu berarti mengangkat pertanyaan, doubts the question itu artinya meragukan, atau overlooks the question. Overlooks itu berarti melewati pertanyaan. Nah, karena di sini adalah ada researchers, peneliti, kalau peneliti itu tujuannya pasti mempertanyakan hal tersebut untuk dijawab di penelitian dia ya. Berarti kalau accepts menerima, belum ya, karena kita belum ketemu jawabannya, mengabaikan juga salah, overlook salah, meragukan salah, udah pasti yang C ya, mereka itu baru raises the question tentang hal tersebut untuk dijawab di penelitiannya. Oke, sekarang kita ke yang B. Kalimatnya di sini, without access to the students' long-term academic records, the university researchers say for sure how much their focus has truly shifted. Nah, tanpa akses ke adanya rekaman akademik yang jangka panjang, para peneliti dari universitas ini tuh titik-titik
yakin untuk menunjukkan fokusnya tuh bagaimana sih telah berubah. Nah, berarti kan di sini menunjukkan ada ketidakmampuan ya, karena kan mereka nggak dapat akses, pasti para researchers universitas tersebut tuh nggak bisa mengatakan emang seberapa berpengaruh sih fokus ini tuh berubah ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada soal yang ada kata without, terus ada kata hambatan atau constraint, karena di sini kan hambatannya itu adalah access the students long-term academic records ya. Ini hambatan yang terjadi. Nah, pasti subjeknya itu nanti harus pakai can't. Nah, berarti jawabannya yang sih ya, researchers itu nggak bisa mengatakan dengan yakin nih tentang fokus mereka itu telah berubah ya. Jadi jawabannya adalah can't. Sekarang yang C itu, however, the use of basic tools still fails in high-speed collaborative environment. It's important to emphasize that this method has major limitations. Nah, dia bilang, tetapi penggunaan alat-alat sederhana ini tuh masih gagal nih dalam lingkungan kolaboratif yang sangat cepat. Titik-titik, itu dia bilang pentingnya untuk menekankan metode ini tuh masih punya limitasi. Berarti kan di sini ngebahas ada sisi positif ya kan dari penelitian ini, impresif, tapi ternyata di sini ada limitasi yang besar. Berarti cari yang menunjukkan pertentangan ya teman-teman. Kita lihat nih, kalau misalnya ada klausa positif terus sampingnya klausa negatif, itu pakai although. Jadi, although the results are impressive, it's important to emphasize that this method has major limitations. Nah, itu betul ya teman-teman, karena tadi kan positifnya impresif, terus ternyata masih ada batasan dari penelitian ini. Kalau yang lain gimana tuh? Kalau yang lain kayak A. Yang A itu artinya jika. Terus unless juga dia syarat ya, jika. Kalau misal A sama E, itu harus struktur kalimatnya jika syarat A, itu maka B. Di sini hubungan sebab akibat nggak teman-teman? Tidak ya, tapi ada hubungan pertentangan positif sama negatif. Terus kalau when there are impressive result, ini sarah karena kita nggak sedang menunjukkan waktu ya, karena kalau time itu artinya kapan. Terus yang C, because of the impressive results, itu juga hubungannya harus sebab akibat. Nah, kalau di sini kan nggak sebab akibat ya teman-teman, tapi ada pertentangan walaupun dia luar biasa, tapi masih ada keterbatasan gitu. Jawabannya adalah yang B. Well, that's all guys, itu adalah untuk pembahasan soal. Untuk simak UI, tipe soal grammar, dan fill in the blank. Next video kira-kira mau bahas apa nih? Bisa komen down below ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, and thanks for watching this video, and see you in the next video. Bye-bye!